Sama dengan narasi 20.000 pasukan berani mati pembela Jokowi ini. Diorkestrasi dengan cantik sampai pihak Jokowi dan keluarga tidak bisa berkutik. Sehingga pasrah saja, nggak bisa membantah. Mengiyakan salah, membantah juga salah. Serba salah. Namanya juga dikerjain. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nor. Hari Minggu kemarin, tanggal 22 ya, saya menunggu yang katanya mau ada apel akbar 20.000 pasukan berani mati pembela Jokowi di Jakarta. Sampai malam tidak ada kejadian juga ya. Berarti memang benar-benar nggak ada atau nggak jadi dong ya. Satu hal yang muncul di benak saya adalah bahwa Pak Jokowi ini dikerjain lagi nih, kena tipu lagi. Mari kita kulik bersama ya. Saya juga penasaran ya. Sekalian ingin membuktikan kesimpulan saya itu. Saya pun mencoba mencari pola narasinya. Pemberitaan di media yang paling lama yang bisa saya temukan di Google adalah berita tanggal 24 Agustus, beberapa minggu lalu ya, yang memberitakan bukan media mainstream seperti Detik, Tempo, atau Kompas ya. Padahal dalam berita itu disebut bahwa koordinator pasukan berani mati pembela Jokowi yang bernama Supodikdo Wardoyo itu memberikan pernyataan kepada wartawan. Dia menanggapi demo besar darurat Indonesia yang waktu itu ya baru saja dan sedang terjadi. Demo darurat Indonesia itu kan dimulai pada tanggal 22 Agustus sampai beberapa hari berikutnya di berbagai daerah di Indonesia ya. Sedangkan pernyataan Sukodikdo ini disampaikan pada tanggal 24 Agustus. Menurut Sukodikdo, pasukan berani mati pembela Jokowi sudah melakukan koordinasi di seluruh Indonesia. Dalam waktu dekat, katanya mereka akan ke Jakarta untuk menghadapi para demonstran yang melawan Jokowi. Nah, setelah habis bulan Agustus, baru pada tanggal 4 September ya, muncul lagi pernyataan Sukodikdo kepada wartawan. Kali ini diberikan rincian agenda mereka, bahwa mereka akan mengadakan apel akbar di Tugu Proklamasi Jakarta. Katanya mereka juga sudah mengajukan surat pemberitahuan dan izin ya kepada aparat kepolisian. Mereka akan hadir dengan jumlah massa 20.000 orang yang katanya bukan kaleng-kaleng dan akan membela Jokowi dan keluarga dari anasir jahat yang ingin menjatuhkannya dari kekuasaan. Selanjutnya, masih di media-media yang bukan mainstream ya. Sesudah tanggal 4 September, ada dua jenis berita yang beredar soal pasukan berani mati pembela Jokowi ini. Pertama adalah berita penelusuran oleh para netizen yang tidak menemukan nama Sukodikdo Wardoyo ya. Sudah di Google katanya nggak ketemu nama itu. Beberapa aktivis yang ditanya oleh media ini juga mengaku nggak kenal ya, tidak kenal dengan si Sukodikdo ini. Sehingga ada dugaan bahwa tokoh yang bernama Sukodikdo ini adalah tokoh fiktif. Jenis berita kedua yang beredar itu isinya merupakan kritik terhadap pasukan berani mati pembela Jokowi. Berita ini lebih banyak saya temui. Misalnya, berita yang memuat tanggapan dari pengamat politik terhadap rencana apel akbar pasukan pembela Jokowi. Seorang pengamat politik menyebut bahwa kegiatan semacam apel akbar itu tidak diperlukan karena akan memperlebar polarisasi dan berpotensi chaos secara sosial. Kemudian ada pula kritik dari aktivis ya yang menuduh bahwa Presiden Jokowi mau adu domba rakyat. Padahal sebentar lagi kan Pak Jokowi sudah akan lengser. Lalu ada lagi berita hasil opini pengamat yang menyebut apel akbar pembela Jokowi ini sebagai Gerakan 22 September atau G22S Jokowi. Seakan menyamakan gerakan pasukan bela Jokowi ini dengan gerakan 30 September atau G30S yang dikaitkan dengan PKI. Dari ketiga berita yang tadi itu, saya bisa melihat sebuah pola ya, bahwa narasi gerakan pasukan berani mati pembela Jokowi ini bukannya menaikkan citra Pak Jokowi, tapi cenderung mendiskreditkan Jokowi dan keluarga. Hasilnya kan begitu. Bukannya bikin masyarakat bersimpati pada Jokowi dan keluarga, tapi malah memperparah kebencian masyarakat terhadap
Pak Jokowi. Pola ini akan makin terlihat ya. Nanti akan saya paparkan faktor-faktor pendukungnya. Nah, sementara itu di media yang saya anggap cukup mainstream ya, mulai muncul berita tentang tanggapan terhadap apel akbar 20.000 pasukan pembela Jokowi ini. Yang menanggapi adalah petinggi PDIP. Ini berita tanggal 10 September ya. Saat itu sudah mulai rame beredar soal apel akbar para pembela Jokowi ya. Selain di medsos, mungkin juga di WhatsApp ya. Apa kata petinggi PDIP? Komarudin Watubun menanggapinya dengan bercanda. Katanya, kasihan sama Pak Jokowi, bulan Oktober itu sudah turun. Mungkin nanti sesudah lengser perlu pasukan pengamanan buat jaga-jaga. Bercanda tapi nyelekit ya. Emangnya Pak Jokowi kayak pimpinan gangster gitu. Saya kira elit politik apalagi dari PDIP ya, tidak mau terlalu menanggapinya dengan serius. Karena narasi pasukan pembela Jokowi ini kan memang belum bisa dipastikan kebenarannya. Atau bisa jadi PDIP sudah mencium bahwa ada sesuatu di balik isu adanya pasukan pembela Jokowi ini. Yang mereka mau menonton aja bagaimana jadinya dan apa efeknya terhadap Pak Jokowi. Seperti yang tadi saya simpulkan ya, bahwa dari polanya itu malah cenderung menyerang citra Pak Jokowi. Mungkin karena belum dianggap secara serius oleh publik. Kemudian, Amin Rais muncul lewat videonya di YouTube. Amin Rais mengungkap soal apel akbar 20.000 pasukan berani mati Jokowi di Jakarta. Juga menyebut nama pimpinan pasukan itu ya, koordinatornya, Sukodikdo Wardoyo. Isinya sama dengan isi berita tanggal 4 September yang sudah saya paparkan tadi ya. Amin Rais juga mempertanyakan siapa yang membiayai kegiatan apel akbar itu yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah ya. Dia menduga ada cukong yang jadi sponsor atas permintaan Jokowi. Dan banyak hal lagi soal Jokowi yang disampaikan oleh Amin Rais ya. Seperti jadi bebek lumpuh, lagi kalap, katanya politik bumi hangus, kelicikan dan kebohongan Jokowi, soal Gibran yang jadi lelucon jika diajak sidang kabinet, dan lain sebagainya. Di sini saya melihat bahwa Amin Rais ini dimunculkan sebagai faktor pendukung untuk membenarkan adanya kegiatan apel akbar 20.000 massa pembela Jokowi itu untuk ngompor-ngomporin. Nah, sudah mulai kelihatan kan pola narasinya ya. Mungkin di pihak Presiden Jokowi juga nggak tahu dengan jelas siapa pasukan berani mati ini. Namun, Pak Jokowi dan keluarganya itu tidak berani untuk membantah. Karena kalau dibantah kan jadi merugikan Pak Jokowi dan keluarga, ya kan? Masa ketika ada puluhan ribu orang mau membela Pak Jokowi dan keluarga, malah dibantah. Sementara saat ini kan pihak Jokowi itu memerlukan banyak dukungan yang membela dia dan keluarga. Nah, faktor pendukung seperti Amin Rais ini tidak hanya terjadi satu kali. Sesudah Amin Rais muncul pula aktivis dan pengamat politik Muslim Arbi. Muslim Arbi mengaitkan antara rencana apel akbar pasukan pembela Jokowi tanggal 22 September itu dengan pengumpulan para petinggi Polri di IKN oleh Pak Jokowi pada tanggal 12 September. Jadi para petinggi Polri itu diduga akan mengamankan apel akbar para pembela Jokowi. Dalam arti mengamankan ya, agar yang apel akbar itu yang aman. Yang disebut Muslim Arbi sebagai cara Jokowi menciptakan benturan antar anak bangsa. Kemudian muncul pula Rizik Syihab atau HRS. Lewat videonya di YouTube, HRS ini menyerukan persiapan menghadapi 20.000 pasukan berani mati pembela Jokowi. Kalau ada yang mengajak demo damai tanggal 22 September, katanya jangan percaya. Karena hal itu mirip dengan kegiatan PKI tahun 1948 dan 1965. HRS dan para pengikutnya siap katanya untuk menghadapi pasukan berani mati Jokowi jika mereka mau bikin kerusuhan di Jakarta. Lalu muncul juga Roy Suryo yang meminta agar pengerahan pasukan berani mati itu dibatalkan saja agar situasi negara ini kondusif. Roy Suryo menyebut para pembela Jokowi itu sebagai pasukan berani malu. Ngapain katanya Jokowi itu dipuja-puja? Jokowi kan orang biasa yang pingin jadi raja, tapi bukan keturunan raja. Ini cocok banget ya, yang ngomong adalah Roy Suryo.
yang memang aslinya itu adalah keturunan bangsawan dan dia punya gelar bangsawan di namanya. Roy Suryo ini kan memang lagi laris ya, beredar di mana-mana, di YouTube dan di banyak media, kait pembongkaran akun Fufu Fafa. Jadi pas banget untuk dilibatkan dalam ngompor-ngomporin isu pasukan bela Jokowi ini. Sementara itu, Rizik Syihab seperti yang saya sebut di video saya sebelumnya, memang dimunculkan sebagai bagian dari upaya mendongkel Gibran dari jabatan wakil presiden. Karena HRS itu sudah menyerukan ganyang akun Fufu Fafa. Nah, dari awalnya ditiupkan narasi yang katanya merupakan pernyataan dari koordinator pasukan berani mati pembela Jokowi, Sukodikdo Wardoyo kepada wartawan, lalu dari sana berkembang jadi kritik atau tanggapan dari para pengamat politik dan aktivis yang nggak gitu terkenal ya. Kemudian berkembang lagi tokoh-tokoh publik yang dimunculkan dari Amin Rais, Muslim Arbi, Rizik Syihab, dan Roy Suryo. Mereka ini seakan bertugas mengompor-ngompori atas keberadaan dan ancaman dari mobilisasi 20.000 massa pembela Jokowi. Seakan hal itu benar adanya. Walaupun keberadaan pasukan berani mati Jokowi ini sulit untuk dibuktikan. Ini kan sebuah pola ya. Tujuannya adalah untuk menjelek-jelekan atau mendiskreditkan Jokowi dan keluarga. Pihak Jokowi sendiri dalam posisi yang tidak bisa ngapa-ngapain ya. Mau diiyakan isunya masih belum jelas. Mau membantah takut juga. Kenapa? Takutnya akan mengurangi jumlah orang-orang yang masih mau membela Jokowi dan keluarga. Mencari orang yang masih mau membela Jokowi itu kan makin susah. Seperti yang dikeluhkan oleh Karni Ilyas di ILC ya. Di sini pihak Jokowi itu nggak bisa berkutik, nggak berdaya. Mereka hanya bisa menunggu sampai tanggal 22 September kemarin. Akhirnya, yang ditunggu ternyata nggak datang, alias nggak nongol. Akhirnya ada juga konfirmasi ya dari pihak kepolisian bahwa tidak ada pemberitahuan akan ada kegiatan apel akbar dari pihak pasukan berani mati pembela Jokowi. Seperti yang sebelumnya disebutkan oleh si Sukodikdo ya. Sehingga pihak kepolisian menyatakan bahwa pengerahan 20.000 massa pembela Jokowi itu dianggap sebagai hoax atau hoax. Ketika 20.000 pasukan ini nggak jadi datang, yang kena dampak negatifnya siapa? Ya Jokowi dan keluarga juga, karena akan dianggap bahwa memang sekarang ini sudah tidak ada lagi yang mau membela Jokowi dan keluarga. Apalagi sampai pakai embel-embel berani mati. Jadi nggak jadi, datang nggak datang, semuanya menimbulkan efek negatif terhadap Jokowi dan keluarga. Kalaupun jadi datang bikin apel akbar kan sudah dikritik ya oleh berbagai pihak. Pak Jokowi itu dianggap mengadu domba rakyat kan tadi. Apalagi sampai bikin rusuh, bikin rusak nama Jokowi dan keluarga. Ketika akhirnya mereka nggak jadi datang, nggak jadi apel akbar, ya sama saja. Negatif juga kan efeknya. Publik makin yakin sudah nggak ada lagi yang mau membela Jokowi dan keluarga. Jadi benar ya kesimpulan saya tadi. Ini sebuah upaya sistematis untuk ngerjain Pak Jokowi. Tujuannya menambah jelek citra Pak Jokowi dan keluarga. Yang saya kira mirip dengan ketika ada yang mengupayakan agar Kaisang anak Jokowi itu bisa ikut pilgub waktu itu ya. Koalisi besar Kim seolah menuruti kemauan Jokowi dengan menyebut Kaisang akan diusung di pilgub Jateng bersama Ahmad Lutfi. DPR mengusahakan untuk merevisi Undang-Undang Pilkada yang isinya bertentangan dengan putusan MK. Disiapin semuanya secepat kilat. Seakan semuanya akan berjalan dengan lancar. Lalu pada hari H, ketika rancangan undang-undang itu mau disahkan, nggak jadi, karena sidang nggak mencapai quorum. Lalu Kim nggak kalah cepat mengumumkan bahwa Ahmad Lutfi berpasangan dengan Taj Yassin di Jawa Tengah. Seakan nggak pernah menjanjikan akan mengusung Kaisang di sana. Ujung-ujungnya kan terjadi demo besar anti Jokowi dan keluarga. Kalau dilihat rentetan kejadian itu kan seperti ngerjain Pak Jokowi ya. Mereka tahu kalau Pak Jokowi dalam posisi yang nggak bisa marah atau protes. Mau protes gimana? Rakyat demo di mana-mana. Kalau protes, ya makin didemo dan makin dibenci masyarakat. Sama dengan narasi 20.000 pasukan berani mati pembela Jokowi ini. Diorkestrasi dengan cantik
sampai pihak Jokowi dan keluarga tidak bisa berkutik. Sehingga pasrah saja, nggak bisa membantah. Mengiyakan salah, membantah juga salah. Serba salah. Namanya juga dikerjain. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.